Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, angku-angku, inye-inye, ibu-ibu, kandung-kandung, insyaallah semua kita yang hadir pada pagi hari ini di rumah Allah ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di antara begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita Bapak Ibu terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa kata Nabi? Iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Wasihhataka qabla saqamika. Pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Wa faragaka qabla sulika. Pergunakan waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Wa ghinaka qabla faqrika. Pergunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Wa hayataka qabla mautika. Pergunakan waktu muda sebelum datang. Pergunakan waktu hidup sebelum datang waktu mati. Maka dikarenakan kehidupan masih diberikan oleh Allah, di antara sekian hamba yang begitu berharap berjumpa dengan bulan Ramadan, dan bahkan kita berdoa wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Sekarang nikmat terbesar itu telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita telah sampai di dalam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita manfaatkan momentum Ramadan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita ini. Sebab tahun depan belum tentu kita akan berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau sudah dimanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, maka barangkali inilah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Barangkali inilah cara Allah membukakan agar kita selalu dalam kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang istiqamah dalam melakukan ibadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam
kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah termasuk hamba Allah yang mencintai kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersolawat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu kita kerjakan yudha'afu fihil hasanat, dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man taqarraba bi khairin bi khaslatin minal khair, siapa saja orang yang melaksanakan kebaikan, kebajikan di dalam bulan Ramadan, itu sama halnya dia dengan melakukan kaman ada faridah fi masiwah, ibadah sunnah yang dilakukan sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah wajib, kaman ada faridah sab'ina fi masiwah, sama halnya dia mengerjakan ibadah wajib 70 kali di luar bulan Ramadan. Berapa keutamaannya itu Bapak Ibu? Salat subuh yang kita kerjakan tadi itu nilainya sama dengan 70 kali ibadah subuh di luar bulan Ramadan. Ibadah sunnah yang kita lakukan itu sama halnya dengan ibadah wajib, pahalanya di sisi Allah di luar bulan Ramadan. Maka wajar ulama salafus saleh terdahulu, sahabat-sahabat Nabi, mereka berlomba-lomba mengejar kebaikan di dalam bulan Ramadan. Ada yang dengan jalan meningkatkan ibadah solat, ada yang dengan jalan meningkatkan infak dan sedekah, ada yang dengan jalan melakukan iftar, it'amu ta'am, bagi orang lain makanan. Ada yang dengan jalan banyak-banyak berzikir kepada Allah, termasuk membaca Al-Quran. Jadi ada sahabat Nabi itu yang mereka begitu antusias membaca dan menghafal Al-Quran. Ada di antara tabi'in seperti Imam Asy-Syafi'i, dalam sebulan Ramadan itu bisa khatam 60 kali Al-Quran. Awak kan lain itu dah Bu, biasanya alhamdulillah ya Bu ya. Dah 60 kali 80 kali dah lah. Dah. Kalau bisa kita meningkatkan terus ibadah kita, apakah itu membaca Quran, apakah itu sedekah dan lain sebagainya. Maka begitu banyak terkembang jalan kebaikan di dalam bulan Ramadan dengan pahala yang memotivasi diri kita dari Allah. Maka wajar di dalam bulan Ramadan ini orang pun berbondong-bondong melakukan kebajikan. Futihat abwabul jannah, kata Nabi, dibukakan pintu surga. Wa wulikat abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wasul silatis sayatin, dibelenggu setan. Apa arti dan pengertiannya Bapak Ibu? Arti dan pengertiannya adalah tidak ada celah bagi orang untuk melakukan keburukan. Yang ada itu nampak dalam bulan Ramadan adalah melakukan kebaikan dan kebajikan. Awal Ramadan saja itulah berbondong-bondong orang datang ke masjid, ke musala, melakukan salat berjamaah. Di siku alhamdulillah rami. Ya Bu. Dah subuh panua, maghrib panua, dah panua tadi. Dah di tempat lain walaupun hujan tapi alhamdulillah lai sampai 3 saf bagai. Dah, aku tadi malam di salah satu masjid, biasanya Ustaz panua Ustaz kalau malam pertama malam kedua sampai seminggu. Fikir ni alhamdulillah itu lai sampai 4 saf Ustaz. Walaupun berlebih 3 saf lai ke belakangnya. Tapi alhamdulillah semangat orang. Tapi kalau di 2 bulan Ramadan, salabi itu jam barangkali siana nazar nyo jadi kamat, nyo jadi imam sudah tu.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu semangat orang melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan Bapak Ibu. Jadi tidak ada celah bagi untuk melakukan keburukan, yang nampak itu kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Haris bin Asib Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Abi Malik Al-Haris ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? At-tuhur syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kebersihan ini yang dimaksud di sini dengan at-tuhur Bapak Ibu adalah berwudu. Jadi berwudu itu mempunyai kedudukan dan pahala yang besar di sisi Allah Bapak Ibu. Makanya kita selalu diminta dan disuruh untuk berkekalan di dalam wudu. Walaupun awak tak akan membaca Quran, tak akan solat bagi umpamanya, tapi sunnah bagi awak untuk selalu berkekalan dalam wudu. Jadi sambil pergi ke WC, sambil pergi ke kamar mandi, buang hajat, setelah itu berwudu kita walaupun awak tak akan membaca Quran. Itu adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu, orang yang berwudu itu diampuni dosanya oleh Allah. Dari segi membasuh anggota tubuhnya itu diampuni dosanya oleh Allah. Allah mahfaz yadi an ma'asika. Ya Allah, jagalah tangan hamba untuk jagalah tangan hamba untuk indak berbuat maksiat kepadamu. Ketika membasuh wajah, Allah mabayid wajhi yauma tabayyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ya Allah, putihkan wajahmu ketika itu ada wajah yang hitam, ada wajah yang abu-abu, yang kalam dan lain sebagainya. Awak minta kepada Allah. Jadi anggota tubuh yang kita basuh dan itu banyak sumbernya sumber dosa, awak basuh muka mata di situ, lisan di situ, beko awak basuh telinga, basuh kaki, basuh tangan, akan digugurkan dosa oleh Allah ketika kita membasuh tersebut. Termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau, awala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya. Maukah aku tunjukkan kepadamu amalan-amalan yang dengan amalan itu kamu akan diampuni dosamu di sisi Allah, wa yarfa'u bihi darajat, dan diangkat derajat kamu di sisi Allah. Dosa diampuni, awak akan diangkat level awak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Nabi menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, isbahul wudu alal makari. Sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan tak disenangi. Contoh tak disenangi Bapak Ibu, dalam keadaan dingin, wudu tetap sempurna Bapak Ibu. Nah, dalam keadaan tengah malam awak jago umpamanya awak ingin melakukan solat, justru lebih besar lagi pahalanya. Ketika orang solat, ketika orang lalai beribadah, awak nama berwudu, nama solat, inilah yang membuat solat malam itu pahalanya besar di sisi Allah. Dan satu orang sanggup jago melakukan ibadah tengah malam loh Bapak Ibu. Walaupun satu orang rasanya bisa sanggup untuk jago malam, tapi tidak satu orang bisa untuk beribadah di malam hari itu. Kenapa demikian? Karena yang beribadah di malam hari itu adalah memang orang-orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar hati kita senantiasa dilembutkan oleh Allah, malam jago, berwudu, lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula siang harinya kita melakukan puasa, kalau bisa diperbanyak dengan melakukan amalan-amalan kebaikan, dan kita selalu dalam keadaan berkekalan wudu. Ini yang pertama, isbahul wudu alal makari, sempurnakan wudu. Yang kedua kata Nabi adalah wa kasratul huta ilal masajid. Banyak langkah datang ke masjid. Mana banyak langkah datang ke masjid? Melakukan ibadah, melakukan solat berjamaah, mendengarkan pengajian dan zikrullah,
Jadi langkah ke masjid itu akan dihitung setiap langkahnya kebaikan dan kebajikan di sisi Allah. Awak yunda apa Ustaz? Setiap putaran roda Honda itu dihitung sebagai kebaikan di sisi Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, banyak langkah ke masjid, ini adalah pahalanya besar di sisi Allah. Makin jauh rumah awak dari masjid, makin bagus. Dan makin banyak langkah awak ke masjid. Rumahku sebelah surau ke mana Ustaz Abah, cara Ustaz Abah ibu buta kalau makan tidak sementara. Ya bu, tiba siko eko lihat. Tapi jangan tiba siko beko orang lah pulang semai subuh atau baru tiba siko. Rugi jadinya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak langkah ke masjid artinya datang ke masjid, ke rumah Allah. Yang ketiga kata Nabi, wantizarus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya waktu salat. Nah, menunggu datang waktu salat. Kalau kini kau awak sambil menunggu datang waktu suruh, awak dengarkan pengajian dulu. Apa keutamanya mendengarkan pengajian? Anzala alaihi musakinah, diturunkan ke dalam hati awak ketenangan. Ya bu, kan tenang hati ibu di surau Allah. Alhamdulillah, tenang hati awak di surau Bapak Ibu. Wa wasiyatuhumur rahmah, diturunkan rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, malaikat mendoakan kita kepada Allah agar dosa awak diampuni di Allah. Wa zakarallahu fi man indah, nama awak disabui di hadapan makhluk penghuni langit atau malaikat-malaikat Allah. Jadi itu keuntungannya awak menunggu datang waktu salat mendengarkan pengajian. Sudah itu beku datang waktu salat suruh, awak melaksanakan salat suruh. Keutamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamah. Inyo sempurna mendapatkan pahala serupa pahala haji dan umrah. Kan hebat tuh Bapak Ibu. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Maka dalam bulan Ramadan selalu ditingkatkan ibadah kepada Allah. Sudah itu Bapak Ibu, di samping awak berwudu yang merupakan bagian daripada keimanan, karena solat awak kalau tidak berwudu tidak sah. Awak menyentuh atau memegang Quran la yamussuhu illal mutahhirun. Illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Orang yang suci itu baca doanya dengan berwudu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan suci itu hampir macamnya. Pertama ada suci dari hadas dan najis. Hadasnya lihat dulu. Kalau hadasnya hadas besar, tentunya wajib mandi. Kalau hadas kecil, maka berwuduklah caranya untuk supaya suci. Sudah itu ada namanya Bapak Ibu. Suci anggota tubuh dari melakukan maksiat. Tangan suci dari menzalimi orang, kaki suci dari melangkah kanan buruah, mata suci dari menceliak dan buruah, talingo suci dari menanganan buruah. Pendek kata anggota tubuh aku dijaga kesuciannya, jangan sampai berbuat maksiat. Sebab kalaulah melakukan perbuatan maksiat Bapak Ibu, ikunya akan mudah pula nyoba tali-tali dan lain. Tangan yang salah, nama mulut yang baduto. Ya bu, tangan yang salah, nama mulut yang baduto. Ada bikin pula kaki yang salah, nama talingo yang salah mendengar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jaga anggota tubuh kita agar tidak melakukan perbuatan dosa di sisi Allah dengan jalan menjaga kesuciannya dari dosa. Sudah itu suci hati dari perbuatan atau dari amalan-amalan yang tidak bagus. Suci hati dari sifat dan buruk-buruk. Hatiku memang bisa hati awak menjadi kumuah, bisa. Contohnya sifatnya bu, hasad, sombong, bu, angkuh, dengki. Itu kan penyakit hati itu. Penyakit hati ku caranya memberahasiakannya. Kata orang tasawuf, yang pertama ada namanya takhalli. Wak berahasiakan, wak buang yang buruk-buruk tu, wak masukkan yang elok-elok. Kalau salam hukum pamonyo sempilik karya pamonyo, kini wak buang dan sempilik itu dengan sifat dermawan.
Kalau umpamanya selama itu awak suku berburuk sangka kepada orang, kini awak tanamkan dalam diri awak berbaik sangka kepada orang. Kalau selama itu awak umpamanya suku iri dengki kepada orang lain, kini tanamkan dalam diri awak, kalau orang itu awak pun alun tentu lebih baik dibandingkan orang itu. Jadi kalaulah ditanamkan lawan yang buruk itu dalam diri awak, insya Allah baik diri kita Bapak Ibu. Maka kosongkan, buangkan yang buruk-buruk itu, sifat iri, dengki, busuk hati bu ya, sampai bau ulik-ulik bagai. Buang tu. Kalaulah dibuang, masukkan dan elok-elok. Kalaulah dimasukkan dan elok-elok, ada namanya beko tahalli. Kalaulah dapat lah masuk dan elok-elok, makanya jadi tajalli. Kita akan merasukkan nikmat beribadah. Ini maaf bicara Bapak Ibu, kenapa ada orang yang solat lai rajin, puasa lai rajin, ibadah lai rajin, tapi tidak mampu hidupnya nyaman Bapak Ibu, tidak mampu dirinya tenang loh. Kenapa demikian? Karena ibadahnya secara lahir dilakukannya, tapi batinnya tidak diperbaikinya. Maka perlu awak mendengar kaji Bapak Ibu supaya lahir batin awak berhasil. Ibadah akan sempurna kalau lai berilmu. Orang tak sempurna ibadahnya, bahkan tak diterima ibadahnya di sisi Allah kalau hatinya busuk dan bahkan mendendam. Makanya ketika bulan Rajab, bulan Syakban batang kalau sampaikan kaji, Allah pandang manusia, Allah lihat manusia, diampuni dosa manusia, kecuali ada dua dosa yang tak diampuni. Pertama orang musyrik, yang kedua musahin. Siapa musahin tu? Orang yang menaruh dendam kepada orang lain. Makanya rugi kadanglah orang yang kalau anaknya bercakap di pagi hari, sudah itu apa no bercakap di siang hari lah. Anak belok sudah tu apa lah 30 tahun tak bersapon sudah tu lah. Ada yang seperti itu. Dan bahkan ada orang yang Ramadan dia berpuasa terus. Ramadannya tinggikan solatnya, ibadahnya, tapi sama orang tuanya tak ada adab dan akhlaknya. Dan bahkan ada yang durhaka sama orang tua. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, ibadah kurang yang dipikirkan dunia. Sehingga ada orang gara-gara membali chip Bapak Ibu tak ada piti lai dilangkangi orang tuanya. Supaya dapat piti orang tuanya. Akan pernah kejadian kita dengar berita di TV. Supaya dapat piti dari orang gaibnya, supaya keinginannya terkabul, jo TV-TV yang makna dijual. Pernah aku dengar berita itu. Itu jauh dari ibadah kepada Allah. Berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Kalau hati tidak elok, tidak berhasil, ibadah pun tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan sesuatu yang ibadah yang banyak yang kita lakukan, tapi kalau masih suka menyakiti orang lain, kata Nabi, la khaira fiha fama'wahan nar. Tidak ada kebaikan yang dilakukannya, tempatnya adalah di neraka, kata Nabi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, suci yang harus dijaga adalah suci hati dari mengingat selain Allah. Jadi yang awak ingat itu Allah. Kalau awak ingat kepada Allah sajangka, Allah akan ingat kepada awak saitu. Kalau awak ingat kepada Allah saitu, Allah pun akan ingat kepada awak dengan sameter sadapu. Kalau awak datang kepada Allah dengan berjalan, Allah pun akan datang kepada awak dengan berlari. Maknanya apa Bapak Ibu? Kedekatan awak kepada Allah itu yang dilihat dan dinilai oleh Allah. Baca awak mendaki kepada Allah, maka di antara jalan mendaki adalah datang bulan Ramadan, manfaatkan ibadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Diharapkan selesai bulan Ramadan nanti nilai panjang yumwa, tentu nilai-nilai ibadah Ramadan tabau lewat hari. Ini yang pertama Bapak Ibu, awak harus menjaga kesucian. Yang kedua kata Nabi SAW, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Awak harus banyak berzikir. Ada antaranya zikir kata Nabi adalah baca alhamdulillah, baca subhanallah. Utamanya kalimat itu khafifatani fil lisan, ringan diucapkan di lidah. Ya Bu. Akan ia sambil melagu-lagu pun bisa ya Ibu. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tambah lalu ibu jadi nunggu. Nah, subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Allahu akbar, Allah yang maha besar. La ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Ringannya diucapkan di lisan, sakilatani fil mizan, tapi barik disuat dalam timbangan Allah. Itulah kalimat subhanallah walhamdulillah. Makanya awak sudah solat itu diajarkan oleh Nabi, jangan lupa beristighfar, jangan lupa membaca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar. Kalau bisa baca tahlil bagai ditutui dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah. Tutui dengan itu guys. Sudah tu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam adab berdoa, wa pujilah Allah bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baca ta'awuz, baca basmalah, baca kalimat tahmid alhamdulillah. Kan disuruh baca itu tu. Jadi begitu besar dan nilainya, manfaatnya kalau awak selalu membaca kalimat tahmid, kalimat tasbih itu termasuk sesudah solat yang kita lakukan. Keutamaannya melalui hadis tadi itu memenuhi timbangan. Jadi di yaumil mizan nanti Bapak Ibu barik timbangan awak kalau awak layakuk membaca kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah. Bisa ibu sambil duduk sambil mendengar pengajian dibaca itu rancak mana. Sudah itu keutamaan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar Bapak Ibu. Ini juga merupakan sedekah. Inna bi kulli tasbihatin sedekah. Setiap kalimat tasbih adalah sedekah. Kalimat tasbih tadi Bu, subhanallah. Nah, wa bi kulli takbiratin sedekah. Setiap kalimat takbir adalah sedekah. Kalimat takbir Allahu akbar. Wa bi kulli tahmidatin sedekah. Setiap kalimat tahmid alhamdulillah sedekah. Wa bi kulli tahlilatin. Setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu sedekah kata Nabi. Jadi sedekah kau jangan bayangkan dengan pitih saja bersedekah. Tapi awak membaca subhanallah tu pada prinsipnya awak lah bersedekah ke Nabi. Jadi awak lah bersedekah tu awak baca subhanallah tu. Nah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, awak lah bersedekah. Jadi sedekah tu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Termasuk ibu-ibu mencaliak kamu tu senyum, itu sedekah ibu namanya tu. Ya tahu? Tabassuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah kata Nabi. Jadi lai senyum apa orang tu buat tu sedekah tu. Tapi kalau mampu duit sekurang orang pun bertanya ke awak. Bahkan sampai orang suuzon ke awak, "Apa kok mampu duit senyum gade kini kowe?" Salawat kowe. Ba kok mode itunya kini kowe? Makanya senyum awak basuh je orang. Sebab senyum itu adalah sedekah. Jangan senyum-senyum surang sibuk. Senyum ke orang. Itu insya-Allah sedekah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi baca subhanallah, alhamdulillah. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan kok banyak Bapak Ibu, insya-Allah gadang pahalanya. Sudah itu Nabi mengatakan wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Cahaya solat itu Bapak Ibu bisa didapati bagi orang yang melaksanakannya secara langsung. Melalui tingkah lakunya bisa awak caliak kalau orang solat, orang tidak solat. Bisa awak bedakan Bapak Ibu. Mencaliak gaya mengiciknya, caranya bergaul, bisa awak membedakan orang solat atau orang tidak solat. Melalui tingkah lakunya dalam bergaul itu bisa dibedakan itu orang solat atau tidak solat. Itu yang dimaksud dengan nur cahaya. Bisa makna cahaya itu rumah tangganya aman, tenteram, damai, ayam, adem.
Ya Bu, makanya Nabi mengecean. Nah, di antara bentuk cahaya itu adalah lakukanlah sholat dan baca Quran di dalam rumah tanggamu. Nawiru buyutakum bisolatin wa tilawatil Quran. Terangilah, hiasilah, berilah cahaya rumah tanggamu dengan sebab apa kata Nabi? Bisolatin, lakukan solat. Solat ayat dikerjakan di rumah Bu. Solat sunat. Wa tilawatil Quran, dan membaca Quran. Jadi kau dapat baca Quran tu di rumah, apa banyak baca Quran. Nah, tapi bulan puasa banyak orang di masjid, Ustaz, bahkan tadarus pakai mic boleh. Sudah itulah merabur-rabur tetangga sebelah bagi sebelah masjid. Kan ada mau dituge Bu. Nah, mic masjid ku karih. Orang tadarus, jemaah situ tadarus ganti-ganti baca Quran. Sementara di sebelah rumahku ada anak ketik. Lajan do balik malam ranya saya baru menangis, dari lajang satu malam orang mik karih keluar. Ya Bu. Nah, karih mik keluar. Kira-kira orang tu beribadah atau menyakiti orang begitu. Boleh awak baca Quran pakai mik ko boleh, tapi tentu ada standarnya loh, misal sampai jam 10 malam. Tapi kalau lah jam 2 malam tu menggaduh orang namanya itu. Atau diduitkan saja mik yang dalam, dah duit mik luar, dah masalah Ustaz, dah bahar. Tapi kalau duit mik yang luar, sebelah masjid ku anaknya ketik, dah, atau ada orang sakit, itu kan menggaduh. Jangan itu oleh Bapak Ibu, seorang imam di muka, dah, tak boleh di Nabi memanjangkan bacaan ayat kalau di belakang ada orang tua, ada orang sakit bagai. Aku ini ko umur lah 90 tahun, untuk tagak sila payah itulah bakaya nyo ke surau. Tiba di surau wiko imam nak tanggung lo panjang ayat do. Cik rakaan amma yatasaalun sampai habis. Atau sakit pinggang ini ko ya. Habis tu ada tiba dengan ke surau lain dah. Makanya Nabi menyuruh kalau engkau jadi imam ringankan bacaan solatmu. Tak pada lupa nak panjang-panjang mana walaupun wah hafiz Quran imam pamonya. Nah, yang standar-standar saja, yang biasa-biasa saja. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rumah tangga akan menjadi bercahaya kalau di dalamnya lai dibacakan Quran, lai dilaksanakan solat. Termasuk Bapak Ibu dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan, dah tinggalkan keuntungan untuk rumahmu dengan melaksanakan solat sunat. Jadi jadi surau saya solat sunat taruh Ibu, dah di rumah wak para luak solat sunat, dah. Termasuk solat sunat di rumah tu misalnya solat tahajud umpamanya, solat duha umpamanya. Itu berarti awak meninggalkan bagian keuntungan untuk cahaya di rumah awak. Lebih-lebih nanti cahaya di akhirat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man hafaza 'ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga salatnya, maka nanti di hari akhirat, di hari kiamat dia akan mendapatkan nur kata Nabi, cahaya. Dia akan mendapatkan burhan, bukti imannya kepada Allah. Dia akan mendapatkan najatan, selamat nanti dari neraka Allah. Itu orang kalau menjaga solat Bu. Apalagi kalau bisa menjaga solat sampai puluhan hari berjamaah bersama imam, tak tinggal takbiratul ihram. Apa keutamaan yang diberikan oleh Nabi, oleh Allah kepada orang tersebut? Bara'atani, nyo akan lapih dari dua perkara. Pertama, bara'atun minan nifaq, lapih dari penyakit munafik. Yang kedua, bara'atun minan nar, inyo lapih dari api neraka. Itu orang keutamaan, makanya ada solat 40 aja orang. Pernah Ibu dengar tu? Solat 40-an. Tu solat 40 hari berjamaah bersama ini. Ada ambo melapi jamaah, salah seorang jamaah Bapak Ibu nyampai ke tanah suci. Tu berhari Ibu di situ, 40 hari di situ Ustaz. Tolong jaga solat jamaah Ibu juga kan. Nah, karena apa kalau solat di Masjidil Haram itu luar biasa oleh Bapak Ibu. Keutamaan solat di Masjidil Haram itu sama je 100.000 kali awak melaksanakan solat di situ. Apa pun tak sekali 2 kali lepas ke bulan puasa tu ke situ rupanya. Rupanya lah berkali-kali dia melakukan umrah di dalam bulan Ramadan. Keutamaan umrah dalam bulan Ramadan Bapak Ibu sama dengan berhaji bersamaku kata Nabi.
Jadi sama ia melaksanakan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, nak payu Ustaz, itu loh masalahnya dia bu, sama je ibunya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salat adalah cahaya awak di dunia, di akhirat. Wa man lam yuhafiz, orang yang tak menjaga salatnya, maka nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah ma'a Qarun, koordinatornya besok Qarun. Wa Fir'aun, yang dikumpulkan bersama Fir'aun. Wa Haman, yang dikumpulkan bersama tukang jilik. Ya Bu. Dah. Wa Ubay bin Khalaf, yang akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Kenapa Nabi menyebutkan orang yang tak menjaga solat itu sama jo Qarun Bu? Karena banyak orang gara-gara pitih lupa solat. Iyo atau iyo Bu? Gara-gara haratu tinggal ibadah. Betul atau tidak? Betul. Sudah itu bako disambungkan di Nabi orang yang tak menjaga solat sama jo Fir'aun. Karena tidak sakiti orang gara-gara kekuasaan Bapak Ibu menghalalkan yang haram. Aduh udah itu Bu. Dah, bahkan adulah kok curang lah namanya, kok iko lah namanya, tidak jujur lah namanya, macam-macam kan. Yang penting asalnya naik. Nah, ada orang yang gara-gara melakukan karajo, mencari piti, tunggang tunggi, supaya mencari nafkah dan lain sebagainya, tapi ibadah tinggal kepada Allah, lupa ibadah kepada Allah. Bahkan gara-gara karajo tinggal ibadah kepada Allah. Itu disambungkan dengan Nabi dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu nyo tujar, nyo menggalih karajonya. Tapi nyo dah beriman kepada Allah dah, disambungkan Nabi dengan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Dak sakiti orang yang gara-gara karajo tinggal ibadah. Sakiti daya kok kerapik tentang rapik kok tanggung bisa tinggal ibadah Bu. Dah walaupun karibana bunyi masjid, bunyi mik masjid taranga kata lingonya. Tapi kalau itu tidak dijaga dengan baik, maka menjadi hilang cahayanya di sisi Allah. Sudah itu Bapak Ibu, dah pintu kebaikan lain disampaikan oleh Nabi di samping awak berwudu, awak membaca zikir, awak menjaga solat awak sebagai cahaya. Sudah itu was-shadaqatu burhanun. Sedekah Bu perbanyak Bu. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan Bu. Sedekah Nabi SAW lakukan. Di antaranya kau berjalan celengko singgahiu sebentar. Ya Bu. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin 2.000, di dalam bulan Ramadan 100.000 sih masuk 100.000. Ya Bu. Malih Ustaz nampak di orang ria, Ustaz atau saya pengurus. Kalau nak diam-diam saja datang ke Surau minta izin ke Garin, awak masuk dalam celengan supaya tidak kok ragu doa, kok ria bagai. Pokoknya banyak bersedekah, banyak berinfak dalam bulan Ramadan. Itu pahalanya besar di sisi Allah. Termasuk bagi orang pembukuan. Ya Bu. Siku ada orang berbuku senjo siku. Ada umpamanya musafir, orang lewat umpama kan. Nampak dia surau, berhentilah dia cik kan. Dan wasadiokan di siku aku kali ke Bu. Wasadiokan kok pisang ke kat sesikit. Dah atau umpamanya kok ada onde-onde bagai wa onde bersama tadi itu 10 sisiakan siku 5. Ya Bu. Nah, model itu caranya. Awak dah bisa berinfak membantu masjid, pembangunan masjid tu dengan sekian miliar, sekian juta. Dah, setidaknya awak tolong orang musafir untuk berbuku. Utamanya Bapak Ibu, manfaat tarasa iman, orang yang magih, orang pembukuan, makanya dapat pahala sebagaimana pahala yang didapati di orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya. Misalnya ambo bersedekah Bu, dah ambo panggil ibu ke rumah ambo berbuku umpamanya. Dah, ambo akan dapat pahala dari ibadah yang ambo lakukan, dan ambo akan dapat pahala sebagaimana pahala yang diagih di ibu sebagai tambahan dari Allah untuk ambo. Tapi tidak mengurangi pahala ibu dah. Barak utamanya itu Bu, magi orang pembukuan. Makanya dengan cerita dari kawan-kawan, kalau di luar negeri itu di Mesir, seperti di Madinah atau di Mesir umpamanya, orang berburu mencari orang yang nama berbuku di rumahnya. Ya Bu, lewat orang sejuari itu, rumah dia lah buku. Atau di kampung-kampung, di kampung-kampung orang memanggil sanaknya berbuku, memanggil tetangganya berbuku, karena banyak dan besar keutamaan awak
bersedekah di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka awak banyak bersedekah dalam bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan ustaz-ustaz dah menyampaikan kepada kita ada persiapan awak maliyah, persiapan harta katanya kan. Dah supaya dalam bulan Ramadan bisa awak dengan banyak melakukan sedekah. Sudah itu wasabru diyaun, kata Nabi, di antara jalan pintu kebaikan itu adalah sabar. Termasuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Bapak Ibu disebut dengan bulan sabar. Baku sabar dalam bulan Ramadan Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mencela awak, menyakiti awak, disuruh di Nabi, anak awak kecian, inni shaimun, aku sedang berpuasa, sabar bu. Nah, makanya dalam bulan Ramadan itu sabar orang bisa dijaga. Tapi tidak semua orang ketika habis Ramadan emosinya atau sabarnya bisa dijaganya bu. Baru saja habis hari raya Idul Fitri, macet di jalan, itulah lah yang bercakap bagailah, yang mulutnya tidak tarim bagailah dan lain sebagainya. Padahal di dalam bulan Ramadan boleh awak mencaci orang? Tidak boleh dah. Kalau awak caci orang sementara awak puasa, batal tak pahala puasa awak? Ibu, ada batal pahala cik, ada batal puasa cik. Kalau batal puasa ko ibu makan siang hari bekoto, padahal ibu lawan ni puasa tadi malam. Nah, batal puasa ibu tu. Tapi batal pahala ko maknanya? Batal pahala ko awak lain puasa bu, sah puasa tapi tak dapat pahala dari puasa dan awak lakukan. Kerugi jadinya tu. Makanya bulan Ramadan tu bulan sabar. Sabar awak, emosi awak ditahan, nafsu ditahan. Walaupun itu perbuatan mubah. Ibu kan membalik kolak sejauh petang tu banyak. Sampai subuh tadi diangit tadi layo lama ya baru. Sampai jam 9 beko rancak ya rasanya baru. Kan punya ibu tu tak punya orang tu. Nah, tapi boleh awak makan di siang hari? Tak boleh ada walaupun itu punya awak. Menahan dari yang awak punya saja Bapak Ibu dilarang. Seorang suami kok bininya lajak kabul jawabnya dulu tu tak boleh ya siang hari bulan Ramadan Bapak Ibu. Kenapa demikian? Supaya awak dilatih jiwa awak supaya sabar. Supaya sabar. Tak segala sesuatu mesti dilakukan, diapakan. Ada batas-batas waktu yang diberikan oleh Allah. Maka bulan Ramadan itu termasuk bulan sabar. Apa banyak sabar? Keutamaan pahala sabar Bapak Ibu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dak do bati pahalanya do. Dak do bati pahalanya do. Pahala orang sabar tu besar di sisi Allah. Sudah itu Bapak Ibu, lanjutan hadisnya Nabi mengecean wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Quran itu adalah hujjah bagimu dan keuntungan bagimu dan juga merupakan bagian daripada kerugian bagimu. Quran itu hujjah, laka untukmu berarti ada keuntungan, alaika berarti ada kerugian. Orang yang rugi dengan Quran, orang yang tak mau membaca Quran Bapak Ibu. Orang tak mau baca Quran itu rugi itu. Wa man aqrada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang tak berpaling dari Allah besok pada hari kiamat dijadikannya dalam keadaan buta. Ya Bu, tak mau baca Quran, tak mau dengar pengajian, besok pada hari kiamat datang dalam keadaan buta. Rabbi, wahai Tuhanku, kenapa kau jadikan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku mencaliak. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu waktu di dunia lai bamato tapi tidak dipergunakan untuk mencaliak nan elo-elo. Lai batelingo tapi tidak digunakan untuk mendengar yang elo-elo. Maka inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap talingo, penglihatan, pendengaran, hati sadonya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu yang terakhir Bapak Ibu, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famuhtikuha au mubikuha. Nabi mengatakan setiap orang pai keluar rumah pagi hari.
Setiap orang berpagi-pagi hari ya, dona peka raju, peka kantor dan lain sebagainya. Nah, orang pai pagi hari itu setiap paginya pai itu fabaiun nafsah, inyo menjual dirinya bu. Awakku keluar dari rumah menjual diri awak kecil Nabi. Diri awakku dijual famu'tiquha au mubikuha, menjadi elok diri awakku atau menjadi buruk. Nah, awak keluar awak pagi hari itu menjadi elok atau menjadi buruk. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jangan sampai waktu subuh awak dilalui dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka Nabi minta kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah waktu subuh, berkahilah umatku pada waktu subuhnya ya Allah. Kini awak alhamdulillah subuh lai datang ke musola. Alhamdulillah subuh lai menangah pengajian. Di luar bulan Ramadan beko tu mudah-mudahan iko bisa lo terapkan dalam kehidupan kita. Ya bu. Lah bu. Lah. Ada kau tanya bu? Dah. Jadi pintu kebaikan barat tadi bu berdasarkan hadis tadi, pertama jago kesucian kita. Ya bu. Dah, dengan berwudu. Dah. Sudah itu bu. Banyak-banyak berzikir, baca subhanallah, baca alhamdulillah. Sudah tu jago solat lebih-lebih dalam bulan Ramadan ke Bapak Ibu. Yang wajib tetap dikerajukan, yang sunnah jangan ditinggalkan. Ya bu, ditingkatkan. Sudah itu selalu mempunyai sifat sabar. Sudah itu membaca Al-Quran. Yang terakhir, yakinlah setiap aktivitas apapun yang awak lakukan dalam kebaikan di jalan Allah. Pai cari nafkah wah niatkan untuk kebaikan. Pai kerja wah niatkan untuk kebaikan. Melangkah kaki wah pergunakan kanan elok, insya-Allah menjadi pahala di sisi Allah. Demikian Bapak Ibu, lah masuk waktu suruh. Seketik lah ya, lepas warnanya bu ya. Ibu mencelik jam tadi kan. Sekolah kok lah masuk tadi. Dah, berbanyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.